Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin kita menyaksikan salah satu video dari seorang ustadz yang paling senang sekali untuk menebarkan kebencian. Saya mengatakan bahwa ustadz ini menebarkan kebencian karena memang ceramah-ceramahnya, isi ceramahnya itu seperti mengujarkan kebencian kepada orang-orang di luar agama Islam. Kita akan simak secara bersama-sama isi dari video si Ustadz ini, yaitu Ustadz Munsir Situmorang. Kayaknya sih nampaknya beliau itu sudah tergolong dalam kebencian akut terhadap orang-orang di luar Islam. Karena beliau sekarang telah menuduh orang-orang di luar Islam atau orang-orang kafir itu membuat aliran-aliran Islam sebanyak mungkin untuk menghancurkan Islam atau untuk menghancurkan ajaran mereka, akidah mereka. Nah, mari kita lihat. Mas, yang cepat kencang mas. Contoh saya ini udah tua aja masih semangat. Tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Bukan begitu. Sehabis ini katakanlah petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Habis itu sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu sampai kepadamu. iya. Kalau kamu masih mengikuti mereka padahal Al-Quran sudah diturunkan, Rasul sudah diutus, tidak ada penolong bagimu. Jangan jadikan aku menjadi penolong, kata Allah. Ancaman nggak ini Pak? Di satu ayat sifatnya informatif, yang kedua jalan keluar, yang ketiga ancaman. Sekarang terjadi di Indonesia. Agar umat Islam lari dari petunjuk, mereka apa yang mereka bangun Pak? Hancurkan akidah. Strategi mereka ini. Akidah. Apa akidah yang mereka hancurkan? Tauhid. Bagaimana caranya? Satu, membentuk aliran sesat sebanyak-banyaknya. Aliran sesat. Betul? Apa itu? Dari awal dulu apa? Syiah. Kedua, Ahmadiyah. Ketiga, Islam Jamaah. Yang keempat, Jahmiyah. Yang kelima sekarang apa? Jil. Yang keenam, Jin. Yang ketujuh, Inul. Syiah berkembang di mana sekarang? Berpusat di Iran. Ahmadiyah di mana? Inggris. Islam Jamaah Indonesia. Jahmiyah Indonesia. Tiga-tiganya semua di Indonesia. Subhanallah. Jil, jaringan iblis laknatullah. Jin, jaringan Islam Nusantara. Inul, ikatan Nahdlatul Ulama Liberal. Yang mereka wacanakan semua menyesatkan. Wacanakan apa? Semua agama sama. Mulai kan liberal berpikir, muncullah karakter-karakter mereka yang di brainwash di Amerika. S2, S3 dari Amerika, dari McGill University, dari Harvard University, dari Boston University, dari Australian University Australia. Apa bahasa mereka? Semua agama sama. Jadi itu video dari beliau. Tadi saudara-saudara sudah mendengarkan apa yang beliau katakan, bahwa orang-orang kafir itu membuat atau menghasilkan aliran-aliran Islam untuk menghancurkan akidah Islam, yaitu tauhid. Nah, saya rasa bahwa ini adalah fitnahan atau hoax yang dirancang beliau untuk apa? Ya untuk menegakkan syariat Islam. Dan memang di setiap ceramah beliau itu beliau selalu memberikan ceramah yang seolah-olah memprovokasi orang supaya membenci orang lain, memprovokasi umatnya supaya membenci orang-orang yang di luar Islam. Itulah yang beliau lakukan. Jadi saya berkesimpulan bahwa sebenarnya Ustadz Munsir ini, dia memiliki dendam tersendiri terhadap orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani. Ustadz Situmorang mengatakan bahwa cara Yahudi dan Nasrani menghancurkan tauhid yaitu dengan membuat aliran Islam, aliran-aliran sesat dalam Islam sebanyak-banyaknya. Misalnya seperti yang dia katakan Syiah, Ahmadiyah,
INUL atau yang disingkat sebagai Ikatan atau yang dia panjangkan singkatan itu sebagai Ikatan Nahdlatul Ulama Liberal dan lain sebagainya. Serta beliau berpatokan pada keberadaan aliran-aliran Islam ini di setiap negara. Misalnya Iran, misalnya aliran ini berkembang di mana Iran ada, Inggris pun ada, maupun juga di Indonesia. Lalu mereka kata beliau bahwa mereka membangun satu pemikiran sesat. Mereka membangun wacana sesat, yaitu bahwa semua agama itu sama. Nah, itu yang beliau sampaikan. Beliau memberikan stigma negatif terhadap orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi katanya, orang Yahudi dan Nasrani ingin menghancurkan tauhid dengan merancang atau menghasilkan aliran-aliran sesat di dalam Islam sebanyak-banyak mungkin. Tapi beliau tidak sadar bahwa pengikut beliau atau orang-orang di dalam Islam sendiri yang selalu menggunakan para bidat yang mereka gunakan untuk menyerang iman Kristen seperti saksi-saksi Yehova. Dan belum lama ini kita juga melihat ada orang Yahudi yang didatangkan oleh salah satu channel, yaitu Mualaf Center Hagia Sophia, yang dimana dalam video itu dia digunakan untuk menjelekkan iman Kristen. Padahal Ustadz Munsir Situmorang sudah memberikan stigma negatif kepada mereka. Tapi jadi sebenarnya mereka ini saling bertentangan dengan diri mereka sendiri. Menghujat orang lain tetapi menggunakan orang yang mereka hujat untuk melawan musuh mereka. Aneh. Dan untuk membantah bahwa orang-orang Yahudi maupun Nasrani, kalau mereka anggap Nasrani adalah orang Kristen yang membangun atau menghasilkan produk-produk aliran sesat dalam Islam, saya akan membantah itu. Saya ingin menunjukkan kepada kalian bahwa ini adalah fitnahan yang memang sangat keji. Ini fitnahan dari beliau yang sangat memalukan. Saya akan gunakan satu buku, yaitu buku dari Islam sendiri, yaitu buku Ensiklopedia Aliran dan Mazhab di Dunia Islam. Dan kita akan expose, kita akan tunjukkan kepada saudara-saudara bahwa Ustadz Munsir ini adalah seorang pembohong, pemfitnah, penyebar berita hoax, dan penebar kebencian. Syiah, menurut buku Ensiklopedia Aliran dan Mazhab di Dunia Islam itu mengatakan bahwa mayoritas para penulis buku Syiah, para penulis buku-buku Syiah klasik dari kelompok ahli hadis berpandangan bahwa orang pertama yang meletakkan cikal bakal Syiah adalah Muhammad. Beliau adalah orang pertama yang memunculkan istilah Syiah untuk menyebut para pengikut Ali bin Abi Thalib. Tapi pandangan ini ditolak menurut pandangan lain, bahwa nantinya akan bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki cerai-berai dalam Islam atau cerai-berai Muslim. Nah, itu pandangan oleh para penulis buku-buku Syiah klasik. Jadi kalian sudah lihat bahwa Syiah itu, menurut para penulis buku-buku Syiah klasik, bahwa Syiah itu sebenarnya sudah diletakkan oleh Muhammad sendiri. Diletakkan oleh Muhammad sendiri, menjadi cikal bakal dari Muhammad sendiri. Jadi tidak ada kontribusi orang Yahudi di dalamnya, apalagi orang Nasrani. Dan itu adalah fitnah ketika Ustadz Munsir Situmorang mengatakan bahwa Yahudi maupun Nasrani yang menghasilkan atau memproduksi aliran-aliran ini untuk menghancurkan akidah Islam. Itu adalah fitnah yang sangat memalukan. Ternyata fitnahan dari Munsir Situmorang ini, Ustadz Munsir ini, itu sudah dikecam dan sudah dimuat di dalam satu buah berita yang baru-baru ini saja, yang beberapa waktu lalu diterbitkan. Saya ambil dari ini salah satu berita terkini ID, nanti saya taruh linknya. Judul beritanya adalah Tudingan NU Liberal, pendakwa diduga Munsir mualaf, mereka dibentuk Yahudi. Ustadz Munsir mengatakan bahwa NU itu dibentuk oleh Yahudi. Nah, kita lihat isi beritanya. Beredar sebuah video dakwah yang disebut merupakan ceramah dari Ustadz Munsir mualaf menuding adanya jaringan Nahdlatul Ulama NU Liberal yang dibentuk oleh Yahudi. Video ceramah diduga Ustadz Munsir mualaf tersebut dibagikan seorang pengguna Twitter FAGTNG seperti dilihat pada Rabu 24 Maret 2021. Dalam video itu tampak seorang pendakwa pria mengenakan kopiah putih tengah berceramah di sebuah acara seminar. Pada narasi video tersebut tertulis nama penceramah Ustadz Munsir mualaf. Terdengar di video itu pendakwa diduga Ustadz Munsir mualaf mengatakan bahwa
Yahudi telah berhasil membentuk 4 organisasi yang saat ini sudah masuk di semua kampus di Indonesia. Yahudi berhasil membentuk 4 organisasi. Secara ilmiah, mereka sudah masuk semua kampus di Indonesia, ujar penceramah diduga Ustadz Munsir Mualaf. Keempat organisasi itu, kata Munsir, yakni Jaringan Iblis Lokal atau JIL, Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah atau JIM, Ikatan Nahdlatul Ulama Liberal atau INUL, dan Jaringan Islam Nusantara atau JIN. Dan mengatakan bahwa di belakang mereka adalah Yahudi, serta menyatakan bahwa mereka tidak mau menerapkan syariat Islam dan menganggap jilbab sebagai budaya Arab, bukan syariat Islam. Nah, itu adalah berita yang dimuat tentang video dari Ustadz Munsir Situmorang ini. Tapi di dalam berita itu juga memberikan informasi bahwa Ustadz Munsir Situmorang itu dikecam oleh mantan politisi Partai Demokrat, yaitu Ferdinand Hutahian. Ferdinand Hutahian lewat cuitannya di Twitter meminta agar pendakwah yang berbicara dalam video itu segera ditangkap. Pasalnya, menurut Ferdinand, apabila ceramah pendakwa diduga Ustadz Munsir Mualaf itu dibiarkan, maka Indonesia akan menjadi negara seperti di Timur Tengah. Pak Polisi, ini cuitan dari Pak Ferdinand Hutahian. Pak Polisi, kalau ini dibiarkan, maka Indonesia ke depan akan menjadi neraka bumi seperti Suriah, Yaman, dan Afghanistan yang perang terus. Segera tangkap orang ini, ujarnya. Mantan politisi ini nampaknya sudah membaca apa yang menjadi cita-cita dari Ustadz Munsir Situmorang. Seperti yang tadi diisi berita bahwa Ustadz Munsir Situmorang ini ingin menerapkan syariat Islam yang sebenarnya itu adalah syariat gagal. Syariat gagal yang pernah ingin diterapkan oleh pendahulu mereka, tetapi itu gagal. Dan konteks kita di Indonesia juga tidak bisa menerapkan syariat Islam seperti itu, karena kita di Indonesia ini memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Jadi adalah idiot kalau ada orang-orang yang ingin menerapkan syariat Islam yang sebenarnya itu adalah syariat gagal. Jadi itu cuitan dari Ferdinand Hutahian, mantan politisi Partai Demokrat, untuk menangkap penceramah seperti itu. Ya, seperti yang kita tahu bahwa Ustadz Yahya Waloni juga melakukan hal yang sama, di mana isi ceramahnya itu juga ada mengandung penyebaran berita hoax, juga mengandung ujaran kebencian. Itu yang dilakukan oleh para mualaf seperti Ustadz Munsir Situmorang dan juga seperti Yahya Waloni. Ustadz Munsir Situmorang, seperti yang tadi saya katakan, bahwa beliau ini memang penipu, pemfitnah, pendusta, dan beliau ini juga termasuk dalam penyebar berita hoax. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Ferdinand Hutahian, apakah beliau ini akan ditangkap karena ujaran kebenciankah atau karena penyebaran berita hoax? Kalau memang itu benar-benar terjadi, yaitu penangkapan terhadap penceramah Ustadz Munsir Situmorang. Jika itu benar-benar terjadi. Selain daripada itu, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara muslim. Apakah begini kualitas para mualaf? Suka menipu dan juga suka mengujar kebencian, menanam perasaan kebencian kepada orang-orang di luar Islam dalam ceramah mereka. Selanjutnya, saya juga akan memberikan saran kepada saudara-saudara bahwa kalau suatu ajaran mengajarkan untuk menipu, mengajarkan untuk membenci orang lain, maka tinggalkan ajaran itu, karena ajaran itu tidak baik bagi kesehatan mental saudara-saudara yang menganutnya. Itu saran saya. Dan kita sudah lihat bagaimana para penceramah ini dengan isi ceramah-ceramahnya suka provokasi, suka mengajak orang untuk membenci orang yang di luar agama mereka, suka mengajarkan untuk mencintai kebohongan dan lain sebagainya. Tinggalkan ajaran seperti itu, karena ajaran seperti itu tidak akan membangun pemikiran kalian. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin berbagi dengan saudara-saudara. Kita buka dalam Alkitab, Kitab Sakaria 8 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-17. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain,
dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Sakaria 8 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-17. Apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini? Konteks dari ayat ini adalah Tuhan akan menyelamatkan umatnya, yaitu kaum Yehuda dan kaum Israel, sehingga umatnya itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi bukan hanya itu, bukan hanya janji itu, tetapi Tuhan juga memberikan perintah bahwa apa yang mereka lakukan adalah, apa yang harus mereka lakukan adalah berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Nah, maksudnya apa? Artinya bahwa jangan mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang orang lain, atau mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan atau dilakukan oleh orang lain. Dengan kata lain bahwa laksanakanlah hukum yang benar, yaitu jangan berdusta, jangan mengucapkan saksi dusta. Itu melaksanakan hukum yang benar. Supaya apa? Ya supaya kita menjadi berkat, supaya kita mendatangkan kedamaian bagi kita sendiri dan juga bagi orang lain. Yang selanjutnya, janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap orang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Siapa yang membenci hal-hal itu? Ya Tuhan. Tuhan membenci orang yang merancang kejahatan di dalam hatinya untuk orang lain. Tuhan membenci orang yang bersumpah palsu. Jadi, kembali lagi seperti yang saya katakan, bahwa jika ada suatu agama atau suatu keyakinan yang mengklaim diri berasal dari Tuhan, tetapi mengajarkan pengikutnya untuk menipu atau berdusta, untuk merancang kejahatan bagi pribadi orang lain, bagi kelompok orang lain, atau sampai membunuh mereka atas nama Tuhan, serta bersumpah palsu atau menyangkal kebenaran, maka tinggalkan agama seperti itu, tinggalkan keyakinan seperti itu, tinggalkan pandangan seperti itu. Karena itu tidak baik, yang pertama bagi kesehatan mental kalian, dan yang terutama adalah agama itu, keyakinan seperti itu, pandangan seperti itu, menjauhkan kalian dari ajaran Tuhan dan menghancurkan hubungan kalian dengan Tuhan yang sebenarnya. Dan Tuhan sendiri yang membenci ajaran seperti demikian. Tuhan mengatakan dalam ayat yang tadi bahwa Dia membenci hal-hal yang mendatangkan dusta. Dia membenci orang-orang yang merancang kejahatan bagi orang lain, yang berkata dusta. Dia membenci sumpah palsu. Tinggalkan ajaran yang mengajarkan demikian, karena Tuhan tidak senang dengan hal itu. Dan apa? Dan tidak ada berkat, kebenaran, dan kedamaian dalam ajaran yang mengajarkan dusta, menyangkal kebenaran, dan bersumpah palsu, apalagi sampai membunuh, merancangkan kejahatan sampai membunuh atas nama Tuhan. Tuhan sangat membenci itu, dan tidak ada berkat di dalam ajaran seperti itu. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.